Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Robit Marzuban. Dan kali ini saya akan berbincang bersama Bapak Nanang, Mas Nanang, Mas aja gitu. Bersama Mas Nanang, jangan Bapak. Walaupun sudah jadi bapak-bapak. Jadi beliau ini sudah 3 kali ya Pak ya? 4 kali. Sudah 4 kali menjadi dosen bahasa Indonesia di berbagai universitas yang ada di Tunisia. Jadi kalau kalian tahu film Laila Majnun, itu Laila Masyabi itu menjadi dosen undangan yang diperjuangkan mati-matian oleh saudara Samir. Tapi pada akhirnya mereka tidak bisa bertemu kan. Endingnya happy ending. Jadi akhirnya mereka bahagia. Namun Mas Nanang ini berarti ini tahun keempat di Universitas Carthage. Oke, sambil menunggu berbuka puasa, mari kita bertanya-tanya. Oke, Mas Nanang, Mas Nanang. Saya biasanya manggilnya Pak. Kalau di sini Mas Nanang. Oke, Mas Nanang. Berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, kan sampean sebagai dosen undangan yang mengajarkan bahasa Indonesia di Universitas Tunisia itu kesannya apa? Kesan mengajar anak-anak yang hula-hulu gitu loh Mas, mendengarkan bahasa Indonesia gitu. Maksudnya apa ya? Kalau dari pengalaman saya dari tahun 2017 ya rasanya senang karena apa? Karena bahasa Indonesia itu bisa dipelajari oleh banyak masyarakat di luar negeri, terutama di Tunisia. Jadi seperti itu. Jadi menyebarluaskan bahasa Indonesia ya Pak. Karena ya walaupun sekarang di media sosial tuh banyak perdebatan antara kosakata Inggris dan Indonesia ya. Tapi di sini Mas Nanang ini mencoba untuk mengenalkan bahasa Indonesia. Nah, di kampus itu jenengan cuman mengajarkan bahasa atau yang lainnya Pak? Jadi selain mengajar bahasa Indonesia, saya juga mengajar budaya Indonesia. Jadi karena belajar bahasa itu tidak terlepas dari budaya Indonesia, otomatis kita harus mengajarkannya. Iya. Seperti itu. Budaya, berbagai macam budaya ya Pak? Kalau yang pernah saya ajarkan ya ada budaya itu kan luas, ada nggak cuma tari, nggak cuma pakaian, tapi juga kuliner, makanan, kemudian kopi juga bisa kita ajarkan bagaimana cara kita menyeduh kopi, karena cara menyeduh kopi di Indonesia dengan di Tunisia kan berbeda. Otomatis itu ya juga kita bisa ajarkan ke mahasiswa. Jadi seperti itu. Ngomong-ngomong karena beliau ini mengajarkan bahasa Indonesia kan, ketika sampean lagi mengajar itu sampean menggunakan bahasa apa Pak? Bahasa Arab atau bahasa Inggris? Kalau selama ini sebenarnya kalau waktu di Indonesia kami oleh senior kami itu diajarkan untuk kalau mengajar bahasa Indonesia ke mahasiswa asing itu kalau bisa semaksimal mungkin menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan cara yang lain, misalnya gestur, mimik, atau misalnya padanan kata, atau dengan gambar dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan sampai tahap itu sudah tidak bisa dipahami oleh mahasiswa, kita bisa menggunakan bahasa mereka. Misalkan kalau di sini saya menggunakan bahasa Inggris, sedikit bahasa Arab, sedikit bahasa Amiyah. Kalau bahasa Prancis tidak bisa saya. Oh iya, ya karena di sini juga bahasa keduanya bahasa Prancis ya. Jadi kalau ngomong itu bahasa Arab tapi ada ngomongnya gitu, ada eng-engnya, banyak bahasa Prancis gitu. Lah, sampean sebelum sekarang ini kan selama 4 kali mengajar di Tunisia itu sudah ada berapa universitas Pak yang sampean ajari bahasa Indonesia? Kalau dulu dari tahun 2017 itu pertama di Universitas SUS, di SUS, kemudian lembaga yang lain itu ya di Universitas Carthage. Selain itu saya juga mengajar di KBRI. Oh, mengajar di KBRI. Kalau ada program beasiswa ke Indonesia itu mahasiswanya akan diajar di KBRI. Oh iya. Tapi sebelumnya pernah di Universitas Zaitunah, tapi di tahun 2017 itu di Universitas Zaitunah ditiadakan karena mungkin jumlah pengajarnya tidak cukup banyak, jadi akhirnya dipindah ke SUS. Nah,
menurut cerita-cerita yang saya dengar, ketika sampean mengajar di kota Sus ya Pak, itu kan sampean hidup sendirian Pak. Jadi sebagai warga negara Indonesia sendiri, berbaur bersama masyarakat Tunisia, itu boleh ceritakan sedikit tentang ya kesan sampean ketika hidup sendirian gitu di kota, di negara orang gitu. Iya, kalau pengalaman saya hidup sendiri di SUS itu ya mungkin berbeda dengan pengalaman 2 tahun ini ya. Artinya tahun 2023 dan tahun ini, karena saya tinggal di PCINU, otomatis pengalamannya berbeda. Kalau dulu di SUS karena benar-benar sendiri, otomatis semuanya dilakukan mandiri, semuanya harus berbaur dengan masyarakat Tunisia, dan efeknya memang banyak. Artinya positifnya bahasa Arab kita tereksplor. Kalau dengan teman-teman di PCI kan otomatis kita ngomongnya bahasa Jawa, iya, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Tapi kalau di sana enggak, otomatis semuanya banyak positifnya, bertemu dengan banyak orang Tunisia yang baru, kemudian ya banyak pengalaman baru yang ya saya dapatkan waktu di SUS. Menarik sekali ya. Terkadang ketika saya mendengarkan cerita Mas Nanang ini, saya selalu berhayal gitu, Pak, kayak waduh ini seperti halnya ya masih terbawa perasaan karena film Laila Majnun gitu Pak. Tapi kan karena Mas Nanang ini sudah berkeluarga, jadi waduh, jadi ya kisah romannya pasti ada. LD. Oh, pasti ada. Ada Pak. Pasti ada. Iya. Gimana itu Pak? Pasti ada. Gimana ya, namanya juga mengajar ya. Karena mengajar otomatis kan kita tidak hanya berbicara, saya tidak hanya berbicara tentang pengalaman di luar negeri ya, tapi mungkin dulu di Indonesia ketika mengajar orang asing, karena mungkin ya secara jujur ya kita manusia yang natural ya. Ketika kita bertemu dengan lawan jenis, mungkin terlihat cantik atau mungkin menarik ya, otomatis kita sebagai pengajar yang sebagai manusia yang natural ya otomatis ya punya perasaan, kemudian mungkin saling punya perasaan, punya ketertarikan ya Pak ya. Iya, mirip lah dengan film di Laila Majnun yang kemarin yang kita lihat bersama itu. Jadi ya memang ya pernah mengalami cerita-cerita seperti itu. Iya. Dan kemarin itu baru-baru ini kan dari salah satu organisasi di Tunisia juga, organisasi mahasiswa Indonesia di Tunisia itu mengadakan kelas bahasa Perancis Pak. Nah itu kelas bahasa Perancis ternyata muridnya sampai Pak. Oh iya. Iya. Ketika beliau mengajar, beliau masuk, beliau ternyata bisa sedikit bahasa Indonesia. Nah kami sebagai siswa-siswa di situ kan, wah penasaran ini kok sudah mengerti bahasa Indonesia. Ternyata beliau itu mahasiswa di Kartats dan muridnya sampean gitu. Jadi ada berapa orang? Ada 1 orang. Jadi kalau yang ikut kelas bahasa Perancisnya banyak. Ada sekitar satu grup itu ada sekitar 20 orang lah. Tapi itu yang mengajar itu ternyata muridnya Mas Nanang ini. Luar biasa sekali. Saya juga kaget tuh, kok muridnya sampai beliau juga tidak tidak mengeluarkan biaya sedikit pun untuk kita. Jadi benar-benar dari beliau, dari muridnya Pak Nanang ini gitu. Dan berarti sampean ini di Indonesia juga mengajarkan orang-orang asing Pak? Iya, saya mengajar di Universitas Negeri Malang. Itu memang khusus ke kelas BIPA. BIPA itu bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dari tahun 2010 otomatis ya memang fokusnya memang mengajar orang asing. Orang asing yang entah itu dia mendapatkan beasiswa ke Indonesia, entah itu S1 atau program S2 atau S3 atau mungkin hanya program pertukaran pelajar seperti itu ya, yang saya ajar seperti itu. Makanya ketika tahun 2016 ketika pemerintah membuka pendaftaran pengajar bahasa Indonesia untuk mengajar di luar negeri, akhirnya saya mendaftar dan alhamdulillah diterima tahun 2016. Seperti itu ceritanya. Mungkin selain mengajar di Tunisia, Mas Nanang ini pernah nggak mengajar di selain negara Tunisia? Jadi saya
selama bertugas di programnya ini, program dari Pustanda ya. Pustanda Pusat Penguatan Bahasa ya, penguatan dan pendidikan bahasa. Jadi di Pustanda ini dulu namanya PPSDK. PPSDK itu saya pertama kali mengajar itu di Mesir. Di Mesir. Tahun 2016. Kemudian tahun 2017 di Tunisia, 2019 di Tunisia. Kemudian setelah corona kemarin, karena corona sempat terhenti ya, program diplomasi bahasa ini lanjut di India. Tapi di India itu kemarin programnya mengajarnya daring. Kemudian baru tahun 2023 ini dan 2024 di Indonesia lagi. Berarti pernah di India juga ya Pak ya, walaupun itu secara daring? Secara daring. Oh iya. Pernah ke Thailand tapi tidak melalui program ini. Maksudnya ada program yang lain di Indonesia. Tapi itu sampean ke sana langsung? Ke Thailand langsung? Ke sana langsung. Oh gitu. Kita membawanya jadi orang-orang akan tahu kalau ini identitas kita sebagai orang Indonesia. Oh, mantap. Jadi yang saya mau tanyakan juga, saya kan pernah dulu sama Mas Nanang ini itu mau berangkat ke Kartaj ya, ke kampusnya Mas Nanang, itu menunggu metro sampai 1 jam itu nggak naik gitu. 1 jam lebih. Iya, 1 jam lebih, itu luar biasa sekali. Dan mungkin gini, karena sampean itu kan mengajar siswa-siswa di Tunisia dan juga mengajar siswa-siswa yang ada di Indonesia kan, maksudnya mengajar orang Indonesia. Mungkin ada perbedaan apa gitu antara spirit belajarnya orang-orang Tunisia atau spirit belajarnya orang-orang Indonesia? Apa yang membedakan kedua orang ini? Tujuannya memang berbeda. Sementara kalau di Tunisia saya mengajarnya kan BIPA, bahasa Indonesia Kultur Asing, otomatis fokusnya ya berbahasa Indonesia, mulai dari alfabet, pelafalan, kemudian sampai berbicara dan lain sebagainya. Jadi kalau berbicara seperti itu ya semuanya motivasinya sama. Ya, mereka sama-sama punya motivasi yang kuat, yang di sana motivasinya ingin bagaimana bisa menulis tulisan akademik. Kalau yang di sini ya misalkan ingin bisa berbicara atau berbahasa Indonesia secara lancar. Jadi secara ini ya sama, mungkin secara fasilitas yang sedikit berbeda karena kita tahu sendiri fasilitas di Tunisia di dunia pendidikan ini mungkin seperti Indonesia tahun 2010 ya mungkin. Indonesia tahun 2010 ya mungkin di universitas saya ini di Kartas ini mungkin jauh lebih maju karena ada sumbangan dari Cina. Jadi ada 2 ruangan seperti itu yang dia menggunakan teknologi yang tinggi yang hampir sama di Indonesia. Jadi kita sudah bisa menggunakan televisi, menggunakan proyektor. Tapi kalau mungkin di tempat-tempat atau di kelas lain di Universitas Kartas ya tidak ada itu. Oh iya. Jadi cukup terbantu ketika mengajar di Kartas karena mengajar di Universitas SUS tahun 2017 itu berbeda. Sangat berbeda ya Pak. Ya, bagaikan Indonesia tahun 2010 yang masih gencar main Facebook. Karena di sini itu yang tren itu Facebook, bukan Instagram, bukan WhatsApp. Kemudian masih menggunakan telepon reguler. Masih menggunakan telepon reguler, Messenger kan, masih menggunakan itu. Oke. Dan mungkin karena sedikit lagi mau maghrib ya, ini pertanyaan terakhir saya. Saya sebagai mahasiswa di sini itu kan, dan dalam arti saya belum pernah merasakan menjadi mahasiswa di Indonesia karena setelah lulus SMA langsung ke sini. Lah saya tuh kadang penasaran metode ujian, metode latihan. Kalau di sini kan kita disuruh untuk membuat bahas ilmiah. Setiap pelajaran itu minimal 1 kali maju untuk presentasi bahas ilmiah. Dan ketika ujian juga itu kita disuruh membuat kayak makalah ya kali itu kayak makalah. Jadi kita cuma diberi soal sederhana, kemudian kita jabarkan dengan pemikiran kita. Yang mau saya tanyakan sama Mas Nanang ini, apakah, karena saya tidak pernah kuliah di Indonesia ya, apakah
di Indonesia itu menggunakan sistem yang sama atau hanya beberapa kampus yang sama atau bagaimana penjelasannya? Kalau setahu saya di Indonesia itu kan menggunakan metodenya student center, Pak. Student center, ya semuanya berfokus pada mahasiswa, semuanya dilakukan oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa. Dosen itu sebagai fasilitator, artinya fasilitator misalkan mahasiswa setiap minggunya mereka akan mendapatkan topik, akan presentasi, setiap minggunya mereka menyampaikan kepada mahasiswa, ada mahasiswa di depan dan mahasiswa yang lain mendengarkan, tanya jawab, diskusi dan lain sebagainya. Nanti dosen sebagai fasilitator ya artinya membenahi atau menambahkan informasi-informasi atau pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh mahasiswa. Jadi seperti itu cara pembelajarannya di sana. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan di sini, yang saya tahu beberapa kali mahasiswa saya di Kartas ya, mungkin dosennya masih berperan menjadi sosok sentral ya di perkuliahan. Mungkin dia menjelaskan kalau misalnya teman-teman di Zaitunah itu dosen punya diktat dan kita harus mendengarkan dan meniru itu seingat saya ketika saya dulu tahun 2008 kuliah ya seperti itu di Malang dulu. Jadi dosen punya diktat atau catatan di kertas seperti itu, kemudian menjelaskan dan kami sebagai mahasiswa yang mendengarkan dan mencatat di catatan. Kalau kita tidak mendengarkan, mungkin kita rame sendiri ya, kita kehilangan materi ya betul. Yang saya tahu, kemudian saya lihat dengan teman-teman yang kuliah di Zaitunah sepertinya sama dengan yang saya alami ketika 2008. Tapi kalau sekarang di Indonesia ya fokusnya tadi student center, semuanya dilakukan oleh mahasiswa untuk mahasiswa dan dari mahasiswa. Oh iya. Luar biasa sekali ya. Jadi memang setiap negara dalam metode pendidikan, dalam politik, dalam segala hal itu memang ada plus ada minusnya ya Pak ya. Kadang negara Indonesia yang memang sekarang sedang berada dalam fase maju lah ya, masih berkembang, itu juga masih memiliki banyak kekurangan. Begitu pula dengan negara Tunisia semacam ini yang kita sendiri merasakan bahwa di sini itu seperti kita kembali ke 10 tahun yang lalu gitu kalau di Indonesia. Ya sangat luar biasa kali, dan ini merupakan sebuah ya saya ketidaktahuan saya, karena dulu juga saya kan aktif membaca naskah-naskah sastra dan selalu membayangkan gitu untuk bisa kuliah di luar negeri, karena ya sebenarnya motivasinya dari cerita-cerita sastra itulah Pak. Sastranya Laila Majnun, yang penulis itu yang Azerbaijan siapa Pak? Sampai saya tuh lupa. Nizami Ganjavi gitu. Itu kan sangat ingin sekali saya tuh berada di luar negeri, kemudian merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup di luar negeri, dan ya seperti inilah rasanya gitu. Ya setiap negara pasti punya caranya sendiri-sendiri ya, entah itu pendidikan, entah itu ekonomi, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya. Jadi kalau misalkan dipaksakan Tunisia seperti Indonesia ya pasti tidak bisa, karena mungkin secara latar belakang dan kebutuhannya beda. Iya betul. Sama halnya dengan Indonesia yang alhamdulillah berkembang lebih maju. Bagaimana cara tumbuh secara mandiri ketika berada di luar. Karena teknologi sudah sangat maju, kita sudah bisa mengakses apa saja di internet. Jadi itu yang membuat pendidikan berkembang secara cepat. Sementara di Indonesia kita tahu sendiri seperti apa, karena mungkin faktornya adalah teknologinya mungkin tidak semaju dengan di Indonesia, otomatis perkembangan pendidikannya pun ya mengikuti jadi seperti itu. Tapi ya semuanya saya pikir sama baiknya menyesuaikan dengan tempat dan kebutuhannya masing-masing. Oke, terima kasih Mas Nanang atas kesediaannya untuk mengisi waktu nganggur kita ini, karena kita ngomong ngalur gitu. Iya, ngomong ngalur gitu nggak apa-apa, karena menunggu yang piket masa kan kita nggak tahu mau ngapain. Daripada scroll TikTok, mending kita berbincang-bincang, walaupun kita juga masih banyak kekurangan ini. Ya nantilah kalau udah 1 juta followers kan bisa menambah
Kalah tarut, makanya jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Like dan subscribe, komen tapi jangan komen sara gitu. Kalau komen saru nggak apa-apa. Ya mungkin cukup dari saya Robit Marzuban sebagai host pada podcast kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan juga dapat memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Mungkin akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.